Ada berita bahagia, dua pinjol legal ini dicabut izinnya oleh OJK. Pinjol legal ini sudah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah diterapkan oleh OJK. Nah, di sini kita akan bahas tuntas untuk dua pinjol legal ini yang telah dicabut izinnya oleh OJK. Dan mengapa OJK mencabut kedua izin aplikasi pinjol legal ini. Dan kalau kita misalkan memiliki tagihan di dua pinjol legal ini, apakah how to lunas? Ya, jadi di sini kita akan bahas tuntas di dalam video ini. Jadi video kali ini tidak akan panjang-panjang, kita akan ambil poin pentingnya aja. Kalian bisa simak video ini sampai habis dan kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Solusi Pinjol. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas yaitu dua pinjol legal yang dicabut izinnya oleh OJK. Jadi pinjol ini tadinya berstatus legal dan sekarang sudah dicabut oleh OJK. Apa aja penyebabnya? Mengapa OJK juga mencabut izin dari dua pinjol legal ini? Kita akan bahas tuntas di dalam video kali ini, teman-teman. Jadi di sini ketika kalian memang memiliki tagihan dua pinjol legal ini, jangan langsung kalian bayarkan aja, teman-teman. Kalian bisa simak dulu videonya sampai selesai. Apakah hutang-hutang kita auto lunas ketika kita memiliki tagihan di dua pinjol legal ini yang sudah dicabut izinnya oleh OJK? Oke, di sini kita akan bahas terlebih dahulu ya untuk pinjol apa yang dicabut oleh OJK. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi Dewan Komisioner ya, kalian bisa lihat di pojok kiri ataupun kanan, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ya, resmi mencabut izin kedua penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau disingkat dengan LPBBTI. Jadi untuk dua perusahaan tersebut yaitu dari PT Akurdana Abadi dan dari PT Semangat Gotong Royong. Jadi dua aplikasi ini apa aja bang yang udah dicabut oleh OJK? Jadi aplikasinya itu dari PT Dana Akur Abadi yaitu Jembatan Emas dan dari PT Semangat Gotong Royong ataupun Dana Pala. Ya, jadi pencabutan izin usaha untuk PT Akurdana Abadi ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisioner nomor KIP strip slice D.06/2024 tanggal 3 Juli ya 2024, kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, teman-teman. Dan sementara untuk PT Semangat Gotong Royong tertuang dalam keputusan Dewan Komisioner nomor KIP strip 35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024. Jadi perbedaan pencabutan izin OJK dari PT Akurdana Abadi ke PT Semangat Gotong Royong itu cuma beda 2 hari, teman-teman. Di tanggal 3 Juli hingga tanggal 5 Juli ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, teman-teman. Jadi mengapa pinjol yang legal ini bisa dicabut oleh OJK izinnya? Dengan begitu, kalian bisa lihat ya, dua layanan peminjaman online ataupun pinjol tersebut tak bisa lagi beroperasi seperti sedia kala. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi ataupun OJK, Aman Santoso menjelaskan alasan pencabutan izin usahanya. Apa aja? Di sini kita akan jelaskan, teman-teman. Ya, OJK menjelaskan, teman-teman. Jadi dari PT Akurdana Abadi ataupun Jembatan Emas, aplikasi pinjol Jembatan Emas ini mengapa dicabut izinnya ya. Ini OJK menjelaskan Jembatan Emas mengajukan ya. Jadi ini ada beberapa informasi. Jadi untuk aplikasi Jembatan Emas ini mengajukan lagi, teman-teman, permohonan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara LPBBTI ya. Karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi. Ya, jadi udah jelas banget, teman-teman. Jadi aplikasi pinjol dari Jembatan Emas ini belum memenuhi direksi keuangan hingga 2,5 miliar. Yang dimana mungkin mereka sedang mengusahakan untuk mengajukan kembali izin kerjasamanya. Jadi mengapa aplikasi pinjol dari Jembatan Emas ini bisa bangkrut? Karena mungkin banyaknya pengeluaran daripada pemasukan yang dia dapatkan. Sehingga untuk pendanaan uang yang mereka gunakan itu tidak mencukupi dari direksi yang sudah ditentukan oleh OJK tersebut, teman-teman.
Oke, jadi kita sudah dapat menyimpulkan ya, pinjol ini bisa menjadi ilegal. Ya, pinjol-pinjol legal ini bisa menjadi ilegal ketika tidak memenuhi direksi keuangan, yaitu 2,5 miliar. Kita bisa melakukan galbay serentak ya, tidak melakukan pembayaran sedikit pun bersama-sama, sehingga aplikasi pinjol-pinjol legal ini bisa dicabut izinnya oleh OJK jika sudah mengalami kebangkrutan, teman-teman ya. Jadi jelas banget ketika kita melakukan galbay serentak ini bisa membuat dampak serius kepada pinjol-pinjol legal, teman-teman. Oke, jadi untuk aplikasi yang kedua yaitu pinjol dari Danapala, ini juga mengajukan yaitu permohonan pengembalian izin usaha ya sebagai penyelenggara LPBBTI sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBBTI. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja dua aplikasi yang dicabut izinnya oleh OJK. Jadi untuk penyebab dari dicabutnya izin oleh OJK ya karena mereka tidak memenuhi identitas ya, identitas keuangan dari penyelenggaraan direksi keuangan yang sudah ditentukan. Jadi kalau ketika kita melakukan galbay serentak ini bisa berdampak serius yang bisa membuat pinjol ini bangkrut atau nantinya izinnya akan dicabut oleh OJK. Nah, di sini kita akan jelaskan ya teman-teman ya, mengapa kita wajib banget melakukan galbay ya. Ini sebenarnya bukan kita tidak melakukan tanggung jawab ya, tetapi kita itu melakukan galbay karena ingin memperbaiki hidup kita daripada sebelumnya. Ya, pinjol ini mengatakan dari awal ya bisa membantu perekonomian kita, yang nyatanya pinjol ini adalah menyesatkan ya, menyesatkan dan juga membuat ekonomi kita itu makin hancur karena dari segi bunganya, setelah itu penagihannya ini sudah tidak manusiawi sekali, teman-teman. Karena apa? Ketika kalian memiliki tagihan di pinjol-pinjol legal, ini penagihannya tidak manusiawi, ya seperti kalian diintimidasi, dihina, dicaci, dan juga lain sebagainya. Ya, kita tahu teman-teman, ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol legal, itu kita mendapatkan yaitu biaya layanan atau potongan dari biaya layanan yang sudah kita pinjamkan tadi. Ya, misalkan 500.000 dipotong sebesar 25.000 atau 50.000 dari biaya layanan. Seharusnya kita mendapatkan layanan yang terbaik dari layanan yang sudah dipotong tadi. Tetapi nyatanya itu kita tidak mendapatkan layanan yang semestinya kita dapatkan. Mengapa kita wajib melakukan galbay? Karena banyak banget teman-teman kita di sana yang mungkin sampai keluar kerja ya gara-gara diteror oleh DC pinjol legal ya, datang ke kerjaan, melakukan sebar data ataupun melakukan lain sebagainya sehingga mereka melakukan keluar kerja karena melakukan teror yang membuat malu gitu loh teman-teman ya. Jadi kita itu wajib banget serentak untuk melakukan galbay di pinjol-pinjol legal sehingga bisa berdampak serius kepada pinjol yang kita galbaykan ini. Dan kita berharap ke depannya untuk pinjol yang kita galbaykan bersama-sama ini bisa bangkrut dan juga dicabut izinnya oleh OJK. Dan ya, kalau misalkan aplikasinya ini sudah ilegal berstatusnya, apakah kita wajib melakukan pembayaran? Ini tidak perlu teman-teman. Karena ya OJK dan juga Mahfud MD Kominfo udah pernah mengatakan pinjaman online ke fintech ilegal ya tidak perlu dikembalikan. Ketika kita memiliki tagihan di pinjol ilegal itu tidak perlu dikembalikan. Anggap aja bansos teman-teman. Jadi ingat banget ya, ketika kalian ingin suatu aplikasi pinjol ini bangkrut, kita bisa melakukan galbay serentak tanpa harus kita bayarkan. Ya, seperti dua pinjol ini dari PT Akur Dana Abadi dan juga PT Jembatan Emas tadi ya. Ini bangkrut karena mungkin banyaknya pengeluaran daripada pemasukan. Jadi seperti itu aja teman-teman. Oke, jadi untuk pembahasannya mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.